Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nur Sofiatunisa dengan NIM 23041030 dan rekan saya ada Aska Fairuzul Mumtaz. Nah, di minggu lalu kita sudah membuat metode untuk menginsert data menu. Nah, di sini kita akan memodifikasi data dan pada table menu adapter. Tadi rekan saya klik kanan pada metode get data lalu pilih config. Nah, selanjutnya akan masuk ke jendela table adapter configuration wizard. Nah, selanjutnya masuk ke menu query builder. Nah, seperti ini. Nah, kita akan masukkan di sort type-nya. Nah, untuk ID menu kita pilih sort type-nya itu descending. Nah, di sini pastikan sort order-nya menjadi angka 1. Selanjutnya kita klik OK. Nah, lalu finish. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk fungsi get data by. Kita pilih config. Nah, query builder-nya dibuka. Untuk langkahnya masih sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan fungsi pada tabel kategori tabel adapter. Nah, pada tabel kategori tabel adapter pilih add query. Nah, kita di sini pilih use SQL statement. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita pilih yang select switch return a single value. Terus kita klik next. Lalu di sini kita klik next. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan saja seperti yang ada di video. Selanjutnya klik query builder. Nah, jika sudah, maka teman-teman klik OK. Selanjutnya kita klik next. Di sini kita ganti nama. Menjadi get ID kategori. Selanjutnya klik finish. Nah, otomatis sudah bertambah di tabel kategorinya. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan menambahkan fungsi get kategori dan get ID kategori pada menu kontrol. Nah, di sini kita akan menambahkan codingan untuk menampilkan data kategori ke combo box dan mendapatkan ID dari data combo box. Nah, yang pertama pada menu kontrol tambahkan tabel kategori tabel adapter agar kita tidak menggunakan fungsi dari tabel adapter tersebut. Nah, untuk codingannya ada pada video. Fungsi get kategori berguna untuk memberikan data pada combo box dan get ID kategori berguna untuk mendapatkan ID kategori berdasarkan nama kategori. Nah, di sini saya percepat saja, tapi kalau teman-teman merasa untuk video ini terlalu cepat, bisa di pause saja ya.
Nah, langkah selanjutnya adalah memodifikasi tampilan dari user control user menu. Langkah selanjutnya ini kita akan menambahkan button batal dan merubah warna dari UC menu. Tambahkan button baru pada UC menu dan beri teks batal dan ubah nama button menjadi batal menu atau BTL menu. Untuk menambahkan warna, pilih UC menu dan pada properties UC menu, pada pilihan back color, masuk ke tab sistem dan pilih warna. Nah, selanjutnya menambahkan user control yang sudah kita buat UC menu ke form. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan user control UC menu ke form 1. Caranya kembali ke tampilan form 1 dan pada toolbox sebelah kiri components, pilih UC menu. Jika restoran komponen tidak ditemukan, coba compile project kalian dan cek kembali di toolbox. Nah, selanjutnya ada menambahkan kode data di UC menu. Karena UC menu akan digunakan untuk dua buah pengelolaan, yaitu tambah dan ubah data, maka kita harus memberikan fungsi yang memungkinkan form 1 untuk mengirimkan informasi apakah hendak menggunakan untuk menambahkan data atau merubah data. Pada kasus ini kita temukan bahwa jika yang dikirim adalah nilai 1 berarti untuk tambahan data dan 2 untuk ubah data. Di sini kita perlu mengidentifikasi variabel dan public void. Nah, untuk codingannya ada di video ya teman-teman. Selanjutnya, kembali ke tampilan atau desain dari UC menu dan tambahkan event load melalui properties dari UC menu, dan pada bagian kode akan muncul event UC menu load. Nah, kali ini kita akan menambahkan kode untuk menambahkan data ke combo box kategori. Caranya panggil terlebih dahulu menu control. Seperti ini untuk codingannya, teman-teman bisa tiru ya. Selanjutnya kita kembali ke UC menu pada bagian desain. Di sini kita akan membuat pengecekan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna tidak kosong. Nah, dengan cara kita pilih error provider pada toolbox, lalu drag ke UC menu.
Selanjutnya kita akan kembali ke kode dari Yoshimono, kemudian kita akan tuliskan fungsi yang memanfaatkan error provider untuk memastikan inputan dari pengguna harus terisi. Untuk codingannya, teman-teman bisa ikuti saja ya. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mereturnkan levels apabila data yang dimasukkan ke text box dan detail data tidak lengkap. Sebagai contoh, apabila teks harga, teks tidak diisi atau dengan petik-petik, maka kita akan menampilkan tanda error atau pentung merah. Nah, kita juga memastikan agar teks harga hanya boleh diisi dengan angka saja. Nah, untuk penjelasan fungsi yang ada di video, jika kalian masukan dari pengguna atau berupa digit angka ataupun inputan dari pengguna berupa backspace ataupun diawali oleh nilai asli atau 8, artinya diizinkan untuk menghapus karakter di text box tersebut, maka kepas dari pengguna akan tetap diterima. Sebaliknya, selain itu, maka inputan dari pengguna akan ditangani oleh sistem sehingga tidak bisa masuk ke teks harga. Nah, selanjutnya masih dengan UC menu bagian config, kita akan membuat fungsi clear text box. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan kondisi di detail data menjadi ke keadaan semula, yaitu dengan membersihkan text box yaitu nama, harga, deskripsi, dan mindset combo box kategori agar tidak ada indeks yang terpilih dengan cara menambahkan fungsi yang ada di video ini.
Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk mengimplementasikan insert data pada form 1CS. Nah, kita akan kembali lagi dengan kode dari form 1CS karena pada saat form 1CS dijalankan, UC menu tidak terlihat atau disembunyikan, maka kita perlu menambahkan kode untuk menyembunyikan di awal. Caranya kita letakkan pada event load form dengan menambahkan kode untuk menyembunyikan UC menu pada load form 1. Nah, selanjutnya dijelaskan pada skenario, pada saat UC menu muncul, maka semua button, data grid, dan text search di form 1 disable dan bisa sudah ditambahkan, maka akan kembali diaktifkan atau enable. Untuk itu kita harus membuat fungsi disable dan disable pada form 1 CS. Nah, ini untuk form disable-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saja codingannya. Nah, untuk enable-nya karena isinya sama jadi kita kopas aja, tapi jangan lupa private void-nya diganti enable. Pada fungsi disable atau null, kita men-set properties enable dari setiap komponen di form 1 CS dengan false yang artinya tidak aktif. Sedangkan pada fungsi enable, selain mengaktifkan kembali status enable, kita juga merefresh data grid view agar menampilkan data terbaru setelah ditambahkan dengan memanggil fungsi data grid view kembali. Pada baris terakhir dari fungsi enable, kita mengseleksi data teratas yang merupakan data yang baru ditambahkan yang ditunjukkan pada indeks rows ke 0. Nah, selanjutnya kita tambahkan event check pada TN tambah
Nah, jika sudah keluar private void seperti itu, selanjutnya kita akan menuliskan fungsi di bawahnya seperti yang ada di video. Teman-teman bisa ikutin saja ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengirimkan tanda ke UC menu bahwa kita hendak menjalankan operasi tambahan data yang diwakili dengan kode flag 1. Kode tersebut memanggil fungsi public dari UC menu yaitu set flag dan main set flag perintah dengan satu yang artinya tambah data. Selanjutnya kita mindset agar UC menu terlihat visible dan muncul dan kita merefresh form 1 menjadi disable. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan kode tambah pada UC menu ya. Kita akan kembali ke UC menu dan pilih btn simpan dan tambah event checks. Nah, jika sudah keluar private void seperti ini, teman-teman bisa ikuti saja codingan yang akan teman saya tuliskan di bawahnya. Nah, untuk logika dari kode di video, apabila flag perintah sama dengan 1 yang artinya hendak dilakukan tambah data, maka akan dicek terlebih dahulu inputan dari data kita. Jika tidak ada isian text box atau ada yang kurang, maka kita clearkan dahulu error provider. Kemudian kita dapatkan ID kategori menggunakan fungsi get kategori untuk mendapatkan ID kategori yang akan kita insertkan nanti. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat objek dari empty menu yang atributnya diisi berdasarkan text box yang ada di UC menu. Nah, bisa diperhatikan pada codingan ini ada codingan menu M. Nah, objek M akan digunakan pada fungsi add menu sebagai parameter. Selanjutnya, setelah berhasil menambahkan data, kita akan mengclearkan text box pada UC menu, menyembunyikan UC menu agar tidak terlihat dan kemudian memanggil fungsi dari form 1 yaitu enable yang akan mengaktifkan form 1 dan merefresh data grid view dan mengselect row teratas yang baru saja ditambahkan.
Nah, codingan ini untuk mengenal form 1 yang merupakan parent form dari UC menu. Nah, teman-teman bisa gunakan kode seperti ini. Selanjutnya kembali ke tampilan desain. Dari UC menu kita pilih BTN batal dan tambahkan event checks dari propertinya. Nah, jika sudah keluar seperti ini, teman-teman bisa ikuti saja codingan yang teman saya ketikkan. Nah, fungsi dari codingan ini untuk membatalkan tindakan dengan meng-clearkan text box dari UC menu melalui fungsi clear text yang sudah dibuat selanjutnya. Kemudian meng-clearkan error provider. Kemudian meng-hide atau menyembunyikan UC menu agar tidak muncul pada form 1. Kemudian memanggil fungsi dari form 1 yaitu enable yang akan mengaktifkan form 1 dan merefresh data grid view dan mengselect row teratas yang baru saja ditambahkan.
Oke, jadi untuk video kali ini kita selesaikan saja, tapi ini untuk akhir-akhirnya ternyata ada yang error, jadi akan kita coba perbaiki terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tunggu video selanjutnya atau tunggu tutorial selanjutnya, tunggu di video pertemuan selanjutnya saja ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.